Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar dari firman-Mu. Mari Engkau rapi kami, berikan hikmat bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ucapan syukur kami hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan yang terambil dalam Lukas 13 ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakan bagi kita dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema yang diberikan oleh BPM adalah dampak pandemi COVID-19 bagi pelayanan dan pendidikan Kristen. Namun pada pagi hari ini saya akan mengajak kita belajar dari sebuah judul yang saya berikan, yaitu menjadi orang percaya yang berdampak bagi sesama. Dampak dari pandemi pada saat ini memang merupakan suatu hambatan bagi pelayanan dan juga pendidikan. Kita semua tahu itu bahwa saat ini kita beribadah, melakukan segala sesuatu, baik belajar pun kita dari rumah. Namun seharusnya hal ini tidak menjadi hambatan bagi kita untuk menjadi orang percaya yang berdampak bagi sesama kita. Saat ini juga kita melihat bagaimana banyak orang yang meninggal karena COVID-19 ini. Kita tidak tahu apakah mereka sudah menjadi orang percaya atau belum, dan kita tidak tahu apakah mereka juga sudah berdampak bagi sesama atau belum. Namun kita sebagai orang percaya, kita harus berdampak bagi sesama kita. Karena kita disebut sebagai orang percaya. Yang disebut sebagai orang percaya seharusnya memiliki sikap hidup yang membawa dampak bagi sesamanya. Jangan sampai kita disebut sebagai orang percaya, namun kita tidak membawa dampak sama sekali bagi sesama kita. Itu artinya kita sama sekali percuma hidup di dunia ini, tetapi tidak memiliki arti bagi sesama. Nah, sebagai orang percaya, seharusnya kita memiliki hidup yang berdampak bagi sesama kita. Nah, pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah seharusnya kita menjadi orang percaya yang berdampak bagi sesama? Ada 2 poin penting yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini tentang bagaimana kita menjadi orang percaya yang berdampak bagi sesama kita. Yang pertama adalah menyesali sikap hidup yang salah atau bertobat. Sebagai orang percaya, kita harus menyesali sikap hidup kita yang salah dan berbalik kepada jalan yang benar. Karena kita sebagai orang percaya, seharusnya kita tahu bahwa apa yang kita lakukan salah dan tidak sesuai kebenaran firman Tuhan, seharusnya kita berbalik, bukan kita terus-menerus melakukannya. Kita tahu bahwa marah itu dosa, tetapi kita tidak menyesali hal itu. Kita tahu bahwa mencuri itu dosa, tetapi kalau kita tidak menyesali itu dan kita tidak kembali kepada jalan yang benar, maka kita akan mengalami yang namanya kematian yang mengerikan. Nah, di
Di dalam bagian ini kita melihat bagaimana penekanan Yesus, yaitu tentang pertobatan. Sebab orang yang mengeraskan hati untuk tidak bertobat akan mengalami kematian yang mengerikan, yang seperti yang saya katakan tadi. Ini bukan menyangkut kematian secara fisik, namun kengerian kematian seseorang yang belum bertobat adalah penderitaan kekal. Nah, oleh sebab itu, seharusnya kita sebagai orang percaya benar-benar menyesali akan perbuatan kita yang salah dan berubah, dan kita kembali kepada jalan yang benar, sehingga kita dapat berdampak bagi sesama kita melalui sikap hidup kita, karena Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat atau menyesali sikap hidup kita yang salah dan menjadi berkat bagi sesama kita, bukan membawa batu sandungan, menjadi batu sandungan bagi sesama kita. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, mari kita tunjukkan bagaimana sikap hidup kita yang sebenarnya. Mari kita tunjukkan karakter kita yang sebenarnya sebagai orang percaya, yaitu seperti karakter Tuhan Yesus, mengasihi, memiliki hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita. Ya, kita akan masuk dalam poin yang kedua, yaitu menghasilkan buah dalam hidup. Setelah kita menyesali sikap hidup kita atau kita bertobat, sebagai orang percaya, kita harus menghasilkan buah dalam hidup kita. Dalam ayat 6-9 ini dijelaskan bahwa Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita seharusnya berdampak bagi sesama kita. Dan berdampak itu melalui buah yang kita hasilkan dari pertobatan kita. Melalui kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, seharusnya kita berusaha untuk menghasilkan buah dalam hidup kita, yaitu buah kebenaran. Karena kita telah diberikan kesempatan, oleh sebab itu jangan tunda lagi. Besok-besok baru saya tunjukin bahwa saya adalah orang percaya. Besok-besok baru saya melakukan hal ini supaya saya berdampak bagi sesama saya. Tetapi di sini kita dituntut bahwa jangan sampai kita menunda waktu ini lagi untuk bertobat serta menghasilkan buah dari pertobatan itu. Tuhan telah memberikan kesempatan bagi kita untuk bertobat. Oleh sebab itu, dari pertobatan kita, mari kita menghasilkan buah. Dan kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup kita, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, di dalam bagian ini, ketika saya membaca dalam tafsiran Alkitab masa kini, ini menunjukkan kepada bangsa Israel pada masa itu. Dijelaskan bahwa Allah telah menyediakan kesempatan untuk bertobat. Hal ini menunjukkan kepada umat Israel, keadaan bangsa itu adalah menyerupai keadaan sebuah pohon yang tidak berbuah, yang hanya matang untuk dibinasakan. Tanah yang ditempati dapat digunakan dengan baik untuk sesuatu yang lebih berbuah. Nah, seharusnya jangan sampai kita udah hidup di dunia ini namun kita tidak berdampak seperti itu. Artinya percuma, seperti yang dijelaskan di dalam ayatnya yang ke-7. Jangan sampai dia mengatakan bahwa untuk apa kita hidup di dunia ini namun kita tidak membuahkan apa-apa, kita tidak berdampak bagi sesama kita. Atau percuma kita hidup di dunia ini sebagai orang percaya namun kita tidak menghasilkan buah apapun, dan kita tidak membawa dampak bagi sesama kita di sekeliling kita. Nah, tapi dapat seperti si pemilik bersedia untuk memberikan makan dan untuk memberi suatu kesempatan. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita sudah diberikan kesempatan. Tuhan, si pemilik tanah ini sudah bersedia untuk memberikan makan dan pupuk kepada pohon ara tersebut. Demikian kita juga diberikan kesempatan. Allah sudah bersedia untuk menempatkan suatu batas selanjutnya bagi kita untuk bertobat. Jadi jelas dalam ayat ini bahwa kesempatan ini merupakan sebuah anugerah besar bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita menghasilkan buah dari pertobatan kita sebagai orang percaya. Sebagai kesimpulannya bagi kita pada pagi hari ini, tidak seorang pun layak di hadapan Tuhan. Saya dan saudara-saudara, kita sama-sama orang berdosa yang sepantasnya mati dan masuk neraka.
Namun ibarat pohon ara, kita mendapatkan anugerah dan kesempatan untuk menghasilkan buah. Hal ini dimulai dengan kita menyesali sikap hidup kita yang salah dan berbalik kepada jalan yang benar serta menghasilkan buah dari pertobatan kita tersebut. Karena melalui ini kita dapat menjadi dampak bagi sesama kita, dan dengan demikian kita perlu memikirkan kesempatan yang diberikan kepada kita seperti pohon ara ini. Kita sebagai orang percaya tentunya kita harus memikirkan hal ini. Jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi kita. Karena ini merupakan lukisan yang tepat mengenai kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk segera bertobat. Oleh karena itu jangan tunda-tunda lagi. Saat Roh Kudus menegur kita lewat musibah, saat Tuhan mengizinkan suatu cobaan di dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita dan lain sebagainya, mungkin seperti saat ini corona dan penghasilan dari orang tua kita mungkin berkurang dan lain sebagainya, jangan kita mengeraskan hati, tetapi marilah kita respon kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dengan kita bertobat atau menyesali sikap hidup kita yang salah dan menghasilkan buah dari pertobatan itu, yaitu dengan menunjukkan kepada dunia bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang berbeda. Oleh sebab itu, jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan ini, tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang siap untuk berdampak bagi sesama kita. Ya, demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau tanam taburkan firman-Mu di dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.